Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala bi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ayat wallahu a'lamu bishawab. Para jamaah ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama-tama puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, syukur kita karena pada kesempatan siang menjelang sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan bersama-sama berkolaborasi ilmi. Mudah-mudahan acara kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rahmat beserta salam Allah semoga selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda alam Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu jamaah hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari kita sama-sama sebentar sejenak kita ngaji terkait keluarga sakinah ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Warawa al-Bazaru an Aisyah, diriwayatkan dari Imam Al-Bazar an Aisyah, diterima dari Siti Aisyah, anaha sesungguhnya Siti Aisyah qolat, Siti Aisyah bersabda. Siti Aisyah itu istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seorang istri tentunya akan banyak sekali meriwayatkan apa yang disampaikan oleh suaminya, karena seorang suami akan seorang istri akan selalu hadir di samping suaminya. Makanya Siti Aisyah menyampaikan hadis apa yang disampaikan oleh baginda Rasul. Apa yang disampaikan Siti Aisyah ibu sekalian, qolat, Siti Aisyah ini berkata, Sa'altu Rasulullah SAW, aku bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku bertanya, Ayun nasi a'dhamu haqqan alal mar'ati, siapa sih manusianya yang paling besar haknya atas seorang istri, atas seorang perempuan? Saya ulangi, Siti Aisyah bertanya, siapa sih manusianya yang paling besar haknya wajib atas seorang istri? Jadi seorang istri ini mempunyai kewajiban yang sangat besar kepada orang tersebut, dan orang tersebut berhak menerima apa yang menjadi kewajiban seorang istri atau seorang perempuan. Rasul kemudian menjawab, qala zaujuha, suaminya. Jadi perlu diketahui ibu sekalian, seorang istri, seorang perempuan itu mempunyai kewajiban yang sangat besar terhadap suaminya. Kalau dahulu belum menikah, maka hak yang paling besar adalah kepada kedua orang tua. Tapi kalau sudah menikah, maka hak yang wajib diterima oleh seorang manusia atau suami dari istrinya, yaitu kebaikannya. Qultu, kemudian aku berkata lagi, kata Siti Aisyah, Fa'ayun nasi a'dhamu haqqo. Kemudian setelah itu siapa lagi ya Rasul manusianya yang lebih besar haknya ala rajuli terhadap seorang suami?
atau seorang laki-laki. Qala Rasul bersabda, ummuhu, ibunya. Nah ini. Jadi kalau ibu-ibu ini wajib patuh, taat, berbuat baik kepada suaminya. Tapi kalau suami ini wajib patuh, taat kepada ibunya. Nah ini hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu-ibu jangan ada seorang istri dia istilahnya cemburu kepada ibunya sendiri, ibu mertua. Mengapa kok suami saya sering memberi sesuatu kepada ibunya misalnya. Nah itu kewajibannya, itu kewajibannya. Saleh soko, ibu-ibu juga ketika diberi uang sama suami, uangnya nggak dibagi, ya kan? Dibagi nggak bu? Dikasih uang 1 juta sama suaminya, kira-kira yang 500 buat ibunya, terus yang 500 buat sampean, gitu nggak? Pret langsung tag. Nah itu, jadi paham ya bu ya, jangan ya wes ngono milih aku apa milih mama. Ayo kalau ada istri bilang kayak gitu, waduh, gak boleh itu, gak boleh ya, gak boleh seperti itu. Paham ibu ya? Ini aqdamu haqqo ya. Jadi Pak Ayuna si aqdamu haqqo ala rajul qala ummuhu, ibunya. Makanya jangan dihalang-halang, aku ngendangi mama yo misalnya. Nggih, malah seneng kalau bisa dianjurkan. Tapi kalau seorang istri itu tumpuannya kepada suami, suami kepada ibu. Tapi seorang suami pun melihat dengan siapa dia berada, maka dia harus berbuat baik dengan orang itu. Ketika bersama ibunya, ya dengan ibunya, ya berbuat baik ya. Tapi ketika dengan istrinya, maka dengan istrinya. Dan itu pun tentunya ibu-ibu sekalian tidak sering, ya, masih sering dengan istri, masih sering ibu menjarah. Nah itu. Waqala sallallahu alaihi wasallam, salah satu layak balullahu lahum sholatan. Rasul bersabda lagi, ibu, ada 3 golongan yang tidak diterima sholatnya. Nauzubillahi min zalik. Jadi sholatnya ini nggak diterima, 3 golongan kata Nabi sekali. Maksudnya nggak diterima ini bagaimana? La yusibuhum alaiha. Jadi sholatnya nggak diganjar, nggak dikasih upah, nggak dibalas. Wala turfa'u lahum ila samai hasanatun. Kebaikannya nggak diangkat ke langit. Jadi kebaikannya nggak diangkat. Yang pertama siapa? Al-amatu al-abid, seorang hamba sahaya yang lari dari majikannya. Ini di zaman dulu, jadi ada seorang hamba sahaya yang hidupnya ini dalam penguasaan seorang majikan juragan. Kemudian dia kabur, melarikan diri. Kemudian yang kedua, wal mar'atu as-sakhitu 'alaiha zaujuha, seorang istri yang dimurkai oleh suaminya. Nauzubillahi min zalik. Kalau bisa kita ini, suami kita ini ridho dengan kita. Ridho itu gimana sih? Ridho itu ikhlas, seneng, gitu loh. Jangan mangkel. Kan ada tuh suami itu mangkel, kesel, balik kerja rumahnya berantakan, gerohon numpuk, kamar mandi bau jengkol. Pokoknya buat kesel gitu ya. Kalau bisa buat suami itu senang. Ini yang kedua. Yang ketiga, orang yang tidak diterima sholatnya as-sakronu ay muta'addi bisukrihi hatta yaswa. Orang yang biasa mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan. Ini nauzubillahi min zalik. Ini 3 golongan ini kita jauhi. Yang pertama, kita berusaha menjadi istri yang terbaik.
yang menjadikan suami kita ridho, karena itu adalah pintu surga bagi kita. Kemudian menjadikan keluarga kita menjadi yang penuh keharmonisan di dalamnya. Amin ya rabbal alamin.